Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas mengenai rahasia untuk menjaga kestabilan jiwa, ya. Nah, kenapa disebut rahasia? Karena kita masih nggak terlalu melek psikologi, masih banyak orang yang awam sekali soal psikologi. Bahkan kalau lagi senam tuh, zaman saya kecil ada senam, waktu diajak senam, ayolah senam supaya sehat jasmani rohaninya. Saya sekarang baru mikir, jasmani rohani kok jiwani nggak disebut ya? Memangnya senam tuh bisa menyehatkan rohani? Itu salah itu. Senam tidak menyehatkan rohani. Mungkin maksudnya rohani itu jiwa kali maksudnya. Dan itu pun sudah salah. Jadi senam itu menyehatkan jasmani aja sebenarnya. Ya kalau menyehatkan jiwani mungkin refreshing supaya nggak jenuh, tapi tidak menyembuhkan luka batin. Jadi jasmani rohani itu kurang tepat. Yang tepat ada jasmani, jiwani, rohani. Tapi saya nggak lagi mau bahas itu. Cuman gini, mengapa saya bilang ini adalah judul videonya rahasia menjaga kestabilan jiwa. Kenapa ada kata rahasia? Karena memang masih banyak yang belum tahu. Ya, yang kita tahu kan apa? Ya makan, minum, beli pakaian, sandang pangan, sekolah, gitu kan. Tapi ilmu untuk menjaga kestabilan jiwa itu masih sangat sedikit orang yang mengetahui. Yang kita tahu kan refreshing, kalau lagi stres refreshing, jalan-jalan, ya cari nuansa baru. Ya itu bukan treatment yang sesungguhnya sebenarnya. Orang kalau ada masalah kejiwaan ya diajak refreshing ya senang sebentar, tapi nanti balik ya luka lagi kan. Teringat lagi dengan lukanya. Nah, jadi ini cara menjaga kestabilan jiwa. Hal-hal yang sebenarnya beberapa di antaranya remeh-temeh, tapi itu penting sekali, jangan Anda abaikan, ya. Baik, yang pertama adalah tolong usahakan subuh maupun malam hari itu haramkan untuk jangan melihat atau mendengar yang negatif. Sama sekali jangan. Karena pas baru bangun, yang nyawa belum ngumpul, yang logika belum on, itu gudang jiwa kita terbuka. Sehingga kita melihat atau mendengar yang negatif itu tanpa saring, tanpa benteng, tanpa filter, langsung masuk. Maka dalam dunia parenting haram hukumnya memarahi anak di subuh hari. Itu tidak boleh, karena lukanya dalam dan berkepanjangan. Makanya banyak orang yang sudah dewasa mengaku bahwa kenapa ya mas, aku tuh kalau dibilang maafin udah maafin papa kok, udah maafin mama, udah nggak dendam kok, sumpah enggak kok. Tapi kok kadang-kadang keingetan ya, beliau tuh pernah jahat sama aku, keingetan aja sih mas gitu loh. Ya kalau bilang benci ya enggak sih gitu. Karena mungkin kamu dilukainya di subuh hari mungkin, atau di malam hari, ya. Maka wahai para orang tua, subuh dan malam hari tidak boleh memarahi anak, tidak boleh sama sekali. Walaupun kamu minta maaf jungkir balik, oke lah dia maafin kamu, tapi bahwa memori itu terukir kuat di memorinya. Ya ini untuk menjaga kestabilan jiwa ya, baik kamu maupun anakmu maupun siapapun. Subuh hari, malam hari, hindarkan diri kamu dari pertengkaran, hindarkan dirimu dari melihat berita-berita, dengar radio atau dengar suara apa, tayangan apa yang tidak baik, karena itu nyampahin soalnya. Karena nanti ini hubungannya ke masa depan ketika jiwa sudah penuh. Kalau jiwa sudah penuh itu urusannya panjang tuh. Bisa mood swing, bisa psikosomatik, bisa halusinasi, bisa susah tidur, ya, badan gampang lelah, bisa marah-marah, macam-macam. Beda orang beda kabelnya. Tapi sama masalahnya, jiwanya penuh soalnya. Nah jiwa bisa penuh tuh karena kamu nggak tahu gerbang-gerbang ini, gerbang subuh sama gerbang malam. Makanya kalau kamu mau sehat, jiwa kamu stabil gitu ya, di atas jam 7 malam handphone sudahi. Jangan buka-buka cerita. Khawatirnya kita nggak pernah tahu, kamu bisnis, kamu kerja, ya malam-malam ada aja yang ngomel-ngomel lah apalah. Dengar kritikan, dengar komplain di malam hari itu tidak baik gitu. Maka kadang saya memikirkan para operator yang nerima komplain tuh customer service yang 24 jam tuh yang shift-shiftnya. Kadang-kadang kan kalau saya lihat customer service tuh yang operator biasanya kalau malam kan laki-laki ya. Perempuan biasanya yang pagi, siang, sore gitu. Kasian juga ya laki-laki kebagian yang malamnya ya. Kebanyakan gitu tuh, operator bank atau operator telekomunikasi itu biasanya kalau malam laki-laki. Ya apa boleh buat karena dunia pelayanan ya. Tapi kalau kamu bisa menghindarlah.
Jangan terima komplain malam hari. Nanti kamu parno, jiwa kamu penuh, mudah marah, sensitif gitu. Karena penuh soalnya. Di atas jam 7 malam jangan mendengar, jangan melihat, jangan bertengkar, jangan cekcok, jangan menghadapi hal negatif. Begitu pula subuh hari. Nah, termasuk Instagram, YouTube, Facebook, kadang-kadang kan orang punya kebiasaan subuh hari pas baru bangun ya mohon maaf nongkrong di WC sambil menunggu BAB, buka-buka IG, buka-buka Facebook. Kadang-kadang ada tayangan yang ngerjain gitu loh. Awalnya bagus, tiba-tiba ada kuntilanak muncul. Atau tiba ada video yang serem, itu nggak boleh di subuh hari. Pokoknya kalau di WC di subuh hari jangan bawa handphone. Kita nggak pernah tahu pas lagi buka handphone tuh tiba-tiba ada yang serem lah, yang apalah, berita kecelakaan tiba-tiba muncul lah gitu loh. Itu yang kadang-kadang bikin parno. Ada orang yang parno sama kalau mau keluar tuh parno, takut kenapa-napa. Ada ibu-ibu yang kalau keluar tuh nyetir mobil takut kenapa-napa. Ada orang yang takut sakit gitu. Itu karena salah satu penyebabnya dia pernah dengar berita tentang kecelakaan dan itu di subuh hari atau malam hari gitu. Makanya begini, ada adab dalam menyampaikan kabar. Kabar buruk, entah kematian, kecelakaan, kematian, sampaikan ke seseorang waktu dia udah bangun, udah kumpul nyawanya, udah siap. Bukan yang baru bangun tuh, yang nyawa belum ngumpul masih ngulet. Dia udah bangun, udah mandi lah, mungkin udah sarapan baru kita ngomong. Jangan yang pas baru bangun. Karena berita buruk disampaikan atau didengarkan di subuh hari atau malam hari itu bikin parno bagi sebagian orang. Mungkin ada yang berkata, terlalu cengeng lah mas. Bukan soal cengeng, kan tugas kita menjaga batin kita, menjaga. Kan gini, kalau perut kan nafkahnya dari mulut, kita mamam, kita minum kan dari mulut, nafkahnya dari mulut. Tapi kalau batin itu ada dua, batin rasa sama batin pikir. Ini dari mana masuknya? Telinga sama mata. Nah, kita harus jaga nih gerbangnya. Kita nggak boleh mendengar semua hal. Kita nggak boleh melihat semua hal. Mata kita diciptakan tidak untuk melihat semua hal. Setuju nggak? Telinga kita juga. Telinga kita diciptakan Tuhan tidak untuk mendengar semua hal. Tidak boleh. Seleksi apa yang kamu harus dengar. Kalau semua mau didengar, semua mau dilihat, nggak bisa deh. Kalau yang positif silakan. Anak kecil kalau kita ajak nonton bioskop, tiba-tiba ada adegan nggak pantas, kita langsung tutup matanya, otomatis tuh. Kenapa kamu nggak tutup mata kamu sendiri juga? Untuk adegan-adegan yang, kadang ada adegan yang kasar, kekerasan, horor. Itu kalau sering ditonton di masa tua bisa halusinasi. Halusinasi jarang karena setan ya, kasihan setan sering difitnah. Kalau orang halusinasi tuh diruqyah, keluar kau dari badan dia, diruqyahkan, pergi kau dari badan dia gitu. Padahal setannya lagi di luar tuh. Itu halusinasi tuh karena sering nonton film horor, sering nonton yang serem-serem gitu. Karena orang halusinasi itu sembuhnya karena terapi, bukan karena diruqyah, beda. Ruqyah itu kalau benar-benar yang dikerasukan setan lah, ada jin lah gitu, itu beda cerita tuh. Nah sekarang kita fokus dulu ya, supaya jiwa kita stabil, tolong subuh sama malam hari jangan pegang handphone. Sudahi kerjamu maksimal jam 7 malam. Saatnya ngomong sama anakmu, sama pasangan, pillow talk. Ngomong di bantal sama anakmu, sambil rebahan, kiri kanan ngobrol, cerita sama istri, sama suami, sama anak. Itu manfaatkan itu, jangan malam hari juga lihat handphone, sayang sekali. Ini kan juga manfaatnya apa ya, supaya kamu tuh bonding sama anak. Kamu pagi, siang, sore sudah sibuk, malam saatnya bonding. Bonding itu dengan cara ngobrol di bantal, pillow talk namanya. Nah subuh hari, nikmatilah untuk ngulet. Jangan pas melek langsung bawa handphone gitu, lihat handphone apa isinya. Kok kamu lagi ada masalah banget sama seseorang, jangan ngebahas itu subuh hari. Itu bikin capek hati, bikin capek pikir. Jangan ngebahas itu di malam hari. Kamu tahu lagi ada salah paham sama seseorang, ya coba cari waktu yang mungkin ya siang, sore, kalau pagi mungkin jam 9, jam 10, karena nggak boleh cekcok di subuh hari atau malam hari. Itu bikin kacau, nggak enak mood kamu nanti. Kalau kamu berantem di malam hari, itu pasti akan kebawa mimpi tuh. Entah mimpinya kaget-kagetan, ngigau, atau mimpi buruk. Itu berarti dia transfer, dia konversi ke alam bawah sadar. Itu satu ya. Untuk menjaga jiwa stabil, jaga gerbang subuh, jaga gerbang malam. Baik menjaga tontonan, pendengaran, maupun menjaga jangan sampai cekcok sama orang di masa-masa itu. Kalau kamu bisa jaga ini, nanti di masa tua enak tuh. Di masa tua kamu gak nyusahin orang. Karena ada orang di masa tua itu ketika di masa lansia nyusahin anak cucunya. Karena mulai suka marah-marah, nangis-nangis, gak jelas, tiba-tiba teriak. Itu bukan setan juga, bukan. Kepenuhan dia tuh. Semua keluar tuh di masa tua. Jadi kalau ada yang bilang waktu menyembuhkan, ternyata waktu tidak menyembuhkan.
katanya time heals, waktu menyembuhkan. Ternyata tidak. Kalau kamu nggak percaya, silakan kamu ke panti jompo. Saya setahun sekali biasa ke panti jompo, dengar kakek nenek curhat. Kamu akan kaget, walaupun katanya mereka pikun, tapi memori mereka itu kadang-kadang menceritakan luka batin detail loh. Saya ingat seorang nenek tuh, aku tuh dulu pernah diusir ibuku, disuruh keluar dari rumah karena aku nggak bantuin masak. Aku ingat ibuku pakai baju merah, saya sampai ingat baju merahnya, ibunya mengusir dia. Jadi kalau dibilang waktu menyembuhkan, tidak, waktu tidak menyembuhkan. Untuk luka batin yang parah, di masa tua tetap akan terngiang-ngiang. Jadi saya juga ingin menyampaikan pada mungkin ada kebetulan ada motivator yang nonton video ini. Karena banyak motivator salah kaprah. Saya mau ngomong langsung gak enak, dipikir saya iri sama dia. Tapi ya gimana, saya sampaikan di sini. Wahai para motivator, berhentilah mengatakan waktu menyembuhkan. Itu meracuni banyak orang. Karena ada beberapa motivator mengatakan time heals, waktu menyembuhkan. Ada satu di antaranya penulis terkenal banget. Terkenal, bukunya ratusan ribu laku. Sayang ya dia nggak belajar psikologi ya. Dia harus mengatakan, biarlah waktu menyembuhkan. No, waktu tidak menyembuhkan. Saya berikan contoh sederhana deh. Ini contoh yang sangat sederhana. Kamu punya teman SD, dia fobia kecoa. Fobia kecoa ya. Kapan-kapan kalian reunian, padahal udah 30 tahun. Saya mau tanya, masih fobia kecoa nggak? Pasti masih. Kecuali dalam 30 tahun dia pergi terapi, baru sembuh. Karena kadang-kadang butuh ikhtiar. Untuk hal tentu butuh ikhtiar, dengan doa aja nggak bisa. Contoh, orang yang trauma naik lift, apakah dengan berdoa aja sembuh? Amin, bisa. Tuhan bisa lakukan apapun, bisa. Tapi Tuhan minta kita berikhtiar juga. Carilah dokter jiwa, carilah psikolog gitu loh. Sama seperti saya pernah sakit banget di perut, nyeri banget. Udah dicek, kata dokter ini usus buntu, Dad, harus diangkat. Saya janganlah saya tak operasi, saya berdoa aja, Dad, berdoa. Nggak bisa, Dad, doa ya doa, ikhtiar gitu ya. Betul juga sih, harus diangkat usus buntunya. Jadi doa perlu, tapi kadang-kadang kita butuh usaha gitu. Sama seperti kita minta kepintaran, tapi kita semua belajar kan gitu ya. Yang kita doakan semoga otak ini menyerap ketika belajar. Tapi ikhtiar kita, belilah buku, bacalah buku kan gitu. Jadi maksud saya, waktu engkau berdoa, minta kebahagiaan, silakan. Dimudahkanlah bahagiaku ya Tuhan, mudahkanlah bahagiaku, lancarkanlah urusanku. Mintalah. Tapi bahwa ikhtiar supaya bahagia bagaimana? Kejarlah itu ikhtiarnya. Nah, termasuk ikhtiar hari ini saya ajarkan, jaga subuh, jaga malam, jangan dengar dan lihat yang negatif. Sekarang yang kedua, untuk menjaga jiwa kamu tetap stabil. Tolong benar-benar berhenti untuk berharap dihargai. Karena orang-orang yang kamu harap hargai kamu, dia pun haus penghargaan. Orang yang kamu harap bahagiakan kamu, dia pun kosong gitu loh. Saya mau bicara realitas ya, psikologi itu bicara realitas, hal-hal yang real. Apakah ada orang yang benar-benar bahagia selamanya? Tidak ada. Jadi kalau kamu berpikir, wah dia bahagia banget orangnya, dia mampu membahagiakan aku. Karena gini ya, luka batin paling banyak disebabkan karena anak merasa bahwa dia itu tidak dihargai orang tuanya. Orang tua merasa nggak dihargai anaknya. Suami nggak merasa dihargai oleh istrinya dan sebaliknya. Jadi kenapa saya masukkan ke poin kedua? Untuk menjaga jiwa kita stabil, kita tuh tidak aman terlalu ngarep dihargai orang. Itu nggak mungkin banget. Karena gini loh, Tuhan aja yang maha patut untuk dihargai, bahkan masih banyak hambanya yang nggak menghargai Tuhan. Ngerti nggak maksud saya? Tuhan itu maha sempurna, nggak ada salah secuil pun. Tuhan itu maha sempurna, maha baik, maha patut untuk dihargai senantiasa. Tapi kita pun pernah nggak menghargai Tuhan. Misalkan kita nggak mau sembahyang, kita malas, kita nggak mau berdoa. Bahkan ada orang yang berkata Tuhan tidak adil. Itu pun bentuk tidak menghargai Tuhan. Betul nggak maksud saya ini? Tuhan aja ada yang nggak menghargai, apalagi kita. Karena banyak luka batin, banyak kasus broken home itu karena sama-sama menunggu dihargai gitu, sama-sama ngarep dihargai. Ini racun gitu loh, ini sangat racun. Kalau kamu masih punya keinginan, harusnya dihargai gua dong mas. Oh itu bahaya banget, nggak stabil jiwa kamu nanti. Waktu kamu lagi, wajar sih kita ngarep dihargai ya, tapi kamu sugesti diri kamu. Wong dia juga kok, dalam hati tapi jangan diomongin. Wong dia juga kosong kok, orang kosong apa yang aku harapkan. Mending ngomong gitu, kita lebih tenang. Wong dia kosong kok, dia juga nggak bahagia-bahagia banget. Dia juga mungkin kurang penghargaan. Apa yang aku harap dari dia? Kita ngomong dalam hati supaya kita turun ekspektasi kita.
Karena ada orang yang, saya kan konselor pranikah. Konselor pranikah dan konselor pernikahan. Banyak masalah rumah tangga terjadi karena orang-orang yang masuk ke pernikahan dengan harapan, gue kalau nikah sama dia, gue bahagia nih, gue dibahagiakan. Ngarepnya begitu. Sama-sama ngarep begitu tuh. Padahal menikah kan saling melengkapi. Ya. Ada orang yang kayak kutu loncat, dia dari kantor A ke kantor B, kantor C gini. Kantor A, dia nggak dihargai temennya, pindahlah dia. Kantor B, dia nggak dihargai atasannya, pindahlah dia. Seterusnya akan begitu. Kemanapun kamu pergi, selama ujian kamu nggak kelar, akan ada ujian susulan, cuman pengujinya berbeda. Ngerti nggak? Kamu di kantor A, yang nguji itu teman kamu. Dia yang zolimin kamu, itu ujian bagi kamu. Kamu nggak ikhlas, kamu pergi. Di kantor B, ujiannya kan belum selesai. Kamu dianggap nggak lulus tuh di kantor tadi tuh oleh Tuhan. Akan ada ujian susulan, cuman kali ini mata ujian untuk rendah hati itu yang nguji bukan teman tapi atasan gitu. Nah ini masuk ke poin kedua ya, selalu sugesti diri kamu. Orang-orang yang aku harap menghargai aku, mereka juga kosong loh. Apa yang aku harap dari mereka? Ngomong gitu dalam hati terus-terusan supaya turunlah ekspektasi kita untuk nggak terlalu ngarep dihargain gitu kan. Ini racun loh, sangat racun. Hari gini ya, jangankan kita cuek. Kita mau nolong orang aja, kadang orang yang ditolong nggak ngehargai kita. Mau nolong loh, ini bukan minta-minta, ngerti nggak maksud saya ini? Mau nolong ini, mau nolong gitu. Apalagi yang kita cuman cuek gitu ya. Nah ini poin kedua, selalu sugestikan ke diri sendiri. Orang-orang yang aku harapkan untuk menghargai aku, istriku, suamiku, orang tuaku, dalam hati tapi ya, beliau juga kosong kok. Apa yang aku harap dari dia? Gitu. Begitu kita tahu bahwa orang-orang ini juga nggak bahagia kok, kita nggak terlalu ngarep lagi untuk dihargai gitu loh. Oke, sekarang yang poin berikutnya untuk menjaga kestabilan jiwa. Kamu harus menghindari banyak kebisingan. Karena sering berada pada kebisingan, hiruk pikuk, itu membuat jiwa itu lelah. Nanti ujung-ujungnya bisa migrain, insomnia, nyeri head, badan gampang capek, ngigau, mimpi buruk, mood swing, psikosomatik. Kamu harus tahu bagaimana menyeimbangkan, cari jadwal-jadwal di mana kamu tuh jedakan jiwa kamu keluar dari kebisingan. Kalau orang Jakarta itu biasanya setiap minggu, Sabtu Minggu pasti berbondong-bondong entah ke puncak lah, ke Bogor. Kalau orang Surabaya, Sabtu Minggu biasanya kalau nggak ke Malang lah, ke Tretes, ke Trawas dan lain sebagainya. Selalu orang-orang kota itu mencari jeda. Cuman begini, itu juga kurang tepat. Karena tuh dirapel sekalian Sabtu Minggu. Padahal menjeda itu harus lebih, frekuensi lebih ditingkatkan. Setiap 2 hari sekali. Tapi nggak harus keluar kota, enggak. Kamu cuman diem di rumah tok, santai, nggak ngapa-ngapain gitu. Dengar musik kesenangan kamu. Nggak ngapa-ngapain, do nothing. Itu penting. Kalau hidup kamu nggak menjeda, terlalu banyak kebisingan, hiruk pikuk ya. Tengah malam pun masih kerja, masih mikir yang berat-berat. Nanti akan tiba saatnya kamu ngeheng gitu. Tapi sebelum menuju ngeheng itu sudah mulai ada mood swing, mulai ada mudah marah, digigit nyamuk pun luka batin gitu. Karena udah mulai penuh sebelum menuju ke ngeheng. Jadi carilah jeda. Jeda itu yang nggak ngapa-ngapain. Kamu hanya sekedar ke kafe pesen teh doang murah, udah nggak ngapa-ngapain. Itu penting, jeda gitu loh. Kafe yang sepi tentunya, yang di luar hiruk pikuk gitu. Maka me time itu penting, me time itu perlu banget. Lihat ya, orang yang berada hidup pada kebisingan terus ya. Yang pagi, siang, sore dengar kebisingan kemacetan kota, tetot. Wah itu, kucing juga gak betah tinggal sama dia. Pasti sering dimarahin tuh kucing. Ya, jadi hindari kebisingan, diaturlah supaya jangan terlalu hiruk pikuk terlalu banyak ya. Hal yang keempat, untuk menjaga kestabilan jiwa, manusia itu Tuhan ciptakan untuk memberi. Jadi jiwa manusia dan tubuh manusia, Tuhan tuh ciptakan untuk memberi. Jangan salah paham dulu, saya nggak nyuruh kamu keluar uang, karena memberi nggak selalu soal uang. Karena gini, ada penelitian mengatakan ketika kita memberi sesuatu dan melihat orang lain bahagia atas pemberian kita, hormon endorfin itu akan muncul. Hormon endorfin ini buat kita bahagia.
Jadi hati-hati dengan kamu yang hidupnya itu hanya untuk diri sendiri selama ini. Karena banyak orang berprinsip, nggak usah terlalu baik sama orang lah, nggak usah terlalu sosial lah. Yang penting gue nggak nyakitin orang udah cukup, gitu kan, banyak orang kayak gitu kan. Yang penting gue nggak ngerugin orang lah, udahlah, nggak usah terlalu sosial, nggak usah terlalu baik. Tidak merugikan orang lain saja itu tidak cukup. Nggak nyakitin orang lain aja itu nggak cukup. Kamu harus punya hidup yang giving. Latih diri kamu, tetangga lagi susah, datang cuman sabar ya bu, cuma puk-puk, bantu pupuk, husap pundaknya, itu sudah memberi tuh. Karena ketika kamu sudah tidak pernah memberi, ada ketidakseimbangan di hormon. Kalau kamu sibuk, itu bisa dirapel sebenarnya. Saya tuh kalau ke panti asuhan, paling suka ke panti asuhan balita. Karena saya sering kasih sedekah pelukan. Karena saya tahu, kadang saya ke panti asuhan balita tuh, bawa diapers atau bawa susu sampai mohon maaf pembinanya mengatakan, mas mohon izin mas, bukannya kami sombong, itu di gudang banyak mas, susu diapers udah banyak mas, takut ada yang kadaluarsa, mas mohon izin kalau kesini mungkin ajak main aja anaknya. Oke lah, kalau sejak saya itu saya nggak bawa apa-apa lagi, saya ngajak main, saya peluk gitu. Sampai kadang-kadang ada seorang anak yang saya peluk itu pas mau saya lepas karena udah setengah jam peluk ditimbang umur 2-3 tahun gitu ya, nggak mau lepas loh, dia pegang gitu nggak mau lepas. Saking dia mungkin jarang dipeluk. Pas saya teliti ternyata di situ tuh ada rasio, ada perbandingan 5 balita, pembimbing 1. Ya kasihan lah ya, mereka tuna pelukan, kurang dapat pelukan gitu. Baik, jadi kita harus punya kehidupan yang memberi. Jangan fokus memberi soal uang, enggak. Memberi dukungan, memberi doa, memberi kesempatan, memberi perhatian. Seminggu sekali, cari tahu siapa yang bisa kamu perhatiin. Cari tahu siapa yang bisa kamu tolong, kamu semangatin. Karena harus ada kehidupan memberi soalnya. Karena kita diciptakan Tuhan untuk memberi, tidak hanya menerima. Ketika kita tidak pernah memberi lagi, ada galau-galau, ada kekosongan, ada rasa-rasa kosong di hati kita gitu. Ya, memberi juga jangan sampai membebani kamu, harus seikhlasnya. Jangan sampai misalkan memang lagi sibuk, paksa-paksain untuk nyediain waktu ke seseorang. Ketika nggak ikhlas malah nggak enak gitu loh. Ya, memberi yang kamu tuh lagi senggang, lagi bisa, dan itu kamu ikhlas, maka itu lebih berkah karena kamu bahagia soalnya. Ya. Oke, hal berikutnya supaya jiwa kamu stabil. Temukan cinta, tapi cinta ini maksudnya gini, cinta itu ada banyak. Ada cinta eros tuh yang lawan jenis ya. Aku suka sama dia suka sama aku, lebih ke lawan jenis itu cinta eros, ya. Nah, ada cinta yang non eros, misalkan udah lama gak ketemu paman kamu, udah lama gak ketemu nenek kamu, udah lama gak ketemu bibi kamu, udah lama gak ketemu keponakan kamu yang masih kecil gitu loh. Ketika kamu ketemu keluarga yang kamu cintai, yang kamu sayangi, ngobrol panjang sama dia, ada cinta gitu. Cinta itu meremajakan jiwa kamu. Karena ketika orang kekurangan cinta, dia nanti akan lari ke emosinya juga, ke tidak stabilnya emosi. Mas, aku tuh benar-benar tuna cinta loh mas, gak ada yang bisa aku cintai loh ya. Ya papa mama nyakitin aku, anak juga begitu, kakek nenek juga. Kami semua keluarga yang masing-masing gitu loh. Bagaimana aku menemukan cinta ya? Ada banyak cara. Kau misalkan ke panti jompo, misalkan ada kakek. Itu di panti jompo semua tuh merasa terbuang loh. Kok kamu ke panti jompo, kamu akan melihat kengerian. Orang di masa tua yang tanda petik dibuang oleh anak-anaknya. Tanda petik ya, saya nggak bilang sesungguhnya dibuang. Ibu mau jadi ibu angkatku nggak? Bapak mau jadi ayah angkatku nggak? Cuma sekedar bertanya seperti itu gitu. Oh ya mau, kamu sering-sering aja datang ke sini gitu kan. Iya, tapi boleh nggak kalau aku datang aku minta dipeluk gitu. Sorry saya bukan ngajarin yang enggak ya, tapi ini kita tuh butuh sosok gitu. Ini khusus bagi kamu yang nggak punya sosok orang tua ya. Saya pernah meminta itu waktu saya datang ke panti jompo, saya minta seseorang memeluk saya yang sudah tua banget, sudah renta umur 80. Saya minta dia peluk saya gitu. Waktu dipeluk tuh saya merasa, walaupun badan saya besar, saya merasa kayak kecil lagi gitu, kayak anak-anak gitu. Enak rasanya tuh kayak dicas gitu, ada yang nyayangin kita gitu loh. Gak bisa dipungkiri, kita tuh butuh cinta gitu. Cuma kita cari di tempat yang benar, ya. Saya pernah bilang di Instagram tuh ya, kadang-kadang aku sengaja ke tempat facial tuh, supaya disentuh-sentuh, sini dipijit-pijit gitu. Enak rasanya, ini udah tuna asmara lama nih, udah 5 Asian Games. Enak gitu. Enak disentuh gitu. Jadi aku ke tempat facial bukan mau bersihin muka, enggak. Ini udah takdir muka gue ini udah gak bisa berubah lagi. Cuma enak disentuh gitu. Apalagi kalau kerimbat kan, wah gitu. Mbak yang pelan ya mbak ya, pakai perasaan dong mbak gitu.
Kan nggak pakai ikatan lebih enak kan? Kan nggak bisa dipungkiri manusia tuh butuh pelukan. Carilah pamanmu, bibimu, minta peluk gitu. Itu menolong gitu. Setiap orang butuh pelukan. Anakmu, berikan dia pelukan setiap hari. Pelukan itu penting. Kita butuh cinta. Nggak bisa yang berkata, gue nggak butuh cinta kok gitu. Nah, apalagi alangkah baiknya kamu segera menikah, punya pasangan, ya dapat nafkah pelukan setiap hari. Oke, kita masuk ke poin berikutnya, bagaimana menjaga jiwa kita tetap stabil. Ini memang hal sepele ya, tapi mau nggak mau kamu harus tahu. Hindari dan kurangi kafein. Karena kafein itu memaksa jiwa, memaksa otak, memaksa neuron-neuron kita tuh untuk nyala secara paksa. Kamu udah ngantuk, udah lemes, minumlah kopi. Teh juga mengandung kafein ya. Pas minum langsung melek kan. Itu pemaksaan sebenarnya. Sampai kamu dibuat ngantuk memang perlu rehat. Sampai kamu dibuat lemes memang perlu rehat, kamu paksa. Di dunia ini apapun yang sifatnya paksaan tuh nggak boleh. Saya nggak larang kopi, kopi saya nggak larang. Kalau kamu ngopinya hobi, pagi ngopi nggak masalah, buat hobi kan. Siang ngopi nggak apa-apa. Tapi kalau malam hari udah ngantuk, buat kopi, melek lagi. Itu pemaksaan gitu. Apapun yang dipaksakan tidak baik. Ya. Hal berikutnya untuk menjaga kestabilan jiwa. Setiap orang itu butuh menuangkan, wajib menuangkan. Paling enggak kamu nulis diary. Itu udah paling enggak banget, wajib menuangkan. Nggak bisa yang udahlah nggak ngomong, nggak pernah nangis gitu. Selalu bilang, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akan tiba saatnya kamu, udah penuh tuh. Nggak bisa, mas, aku nggak percaya siapa-siapa mas. Nggak ada orang yang aku percaya. Kamu nggak perlu percaya siapa-siapa kok. Nulis diary kan kamu nggak perlu percaya kertas. Tulis aja. Gue nggak suka sama dia, kenapa sih dia gitu banget zolim sama gue, pacaran 5 tahun kawin sama orang lain. Mertua kan zolim banget ya, depan gue baik-baik, di belakang gue ngomongin gue. Tuangkan saja, setelah itu kamu sobek buang silakan. Manusia nggak boleh terlalu mendem terlalu lama, supaya jiwa kamu stabil. Hal berikutnya, supaya jiwa kamu stabil. Kamu wajib mengapresiasi diri kamu sendiri. Jadi kalau lagi bengong, lagi sendiri, puji-puji diri kamu sendiri. Bukannya sombong atau bukannya mau mencongkakkan diri, tidak. Karena gini, kita ngarep orang hargai kita itu menyakitkan. Kapan datang gitu. Kamu harus self-appreciation, self-love, self-respect. Jadi kalau lagi sendirian tuh, ngomong aja, kalau dipikir-pikir aku hebat juga ya, aku tuh pernah ranking 3 loh waktu SMA. Walaupun sudah lampau-lampau, bilang, enggak apa-apa, kamu tetap sampaikan lagi kepada diri kamu sendiri. Aku hebat ya, aku pernah lomba puisi, terus aku menang runner up 2 gitu. Kamu puji diri kamu sendiri. Karena kalau sudah kurang self-love, gini ya, ada orang-orang yang sekarang sudah pada tahap depresi, yang nyakitin diri udah nggak mikir. Sampai ada yang nggak mau mandi, nggak mau ngerawat diri, karena self-love-nya hilang, self-respect-nya hilang. Kenapa? Ini dia terlalu ngarep dihargai, dicintai, sementara dia jarang melakukan praktik-praktik menghargai diri sendiri. Jadi saya sarankan ke kamu, kalau lagi santai, lagi relax, nggak ada siapa-siapa, puji diri kamu sendiri. Aku hebat juga yang kemarin ada proyek di kantor, gue yang menangin tendernya loh. Hebat juga ya, muji diri sendiri gitu. Nggak salah, kecuali kamu menyombongkan diri dan ada orang ngeliat, lu tau nggak gue hebat? Nah, itu nggak boleh. Tapi kan kita ke diri sendiri. Contoh lagi ya, aku pernah dapat potongan beasiswa 10%, lumayan loh, nggak semua orang bisa dapat. Ngomong ke diri sendiri. Aku hebat juga ya, gitu. Apapun prestasi yang pernah kamu lakukan, apresiasi kembali diri kamu sendiri. Self-love, lama-lama tuh kamu akan menghargai diri, merasa diri keren, merasa diri hebat, itu penting. Merasa diri hebat itu penting. Yang nggak boleh adalah merasa diri hebat, sangat hebat, lebih hebat daripada orang lain, dan merendahkan orang lain. Itu yang tidak boleh. Pede itu bagus, tapi yang terlalu pede sehingga narsis banget lalu menganggap orang lain itu tidak punya apa-apa, tidak hebat sama sekali, itu dosa, karena itu sudah sombong. Sombong itu dosa gitu loh. Hargai diri kamu sendiri, ya. Saya banyak menangani orang-orang yang nggak mau mandi, nggak mau merawat diri lagi. Jadi saya pernah dapat klien perempuan,
Waktu datang ke saya tuh memang sudah ala kadarnya aja penampilannya. Waktu ibunya nunjukin foto dia, Mas kamu percaya nggak ini dia waktu dulu. Wah beda banget gitu. Jadi dia ceritanya semenjak putus sama cowoknya itu, sama si Japra. Habis putus tuh nggak mau mandi ya, nggak mau merawat diri, makan serampangan gitu. Ya itu karena, saya beritahu kamu ya, orang yang kurang menghargai diri tidak boleh masuk ke dalam relationship. Orang yang belum cukup menghargai dirinya, tidak aman bagi dia untuk cinta-mencinta, ngerti nggak? Karena begitu cintanya hilang, dia rapuh nih, karena dasarnya dia nggak kuat, dia emang dasarnya nggak menyayangi diri. Dia tuh hanya ngandelin disayangin. Ini penting ya. Orang yang kurang menyayangi diri, tidak aman untuk dia disayangi orang lain. Begitu cinta itu hilang, dia rapuh banget. Karena memang pada dasarnya, dia itu nggak sayang diri, dia cuma mengandalkan disayang. Makanya banyak orang ketika cintanya hilang, putus cinta cari pohon toge. Karena sumber sayangnya itu hanya dari orang lain. Jadi kalau sama anak ya, ketika anak bilang, Ma aku dapat nilai bagus, aku hebat nggak Ma? Kita boleh puji, kamu hebat, kamu rajin. Sayang, kalau kamu sampai berprestasi lagi, bukan karena untuk mama. Memang karena kamu mau berjuang untuk diri kamu sendiri. Kamu merasa bersyukur, bisa berjuang, kamu merasa punya potensi, dan itu kamu untuk memuaskan diri kamu sendiri. Jangan untuk mencari penghargaan orang lain. Itu juga harus ditanamkan supaya dia tuh self-respect, tidak selalu mengejar penghargaan orang lain. Baik, ini poin yang terakhir ya, bagaimana menjaga jiwa tetap stabil. Ini nggak bisa enggak, kamu wajib menghindari toxic people. Orang yang suka ngeluh, yang suka, aduh susah, mati gue mampus, sial. Wajib menghindari mereka, wajib. Mas nanti gue dipikir sombong mas. Gini ya, supaya kamu gak berpikir sombong. Misalnya kamu punya piara ayam nih, kamu bikin perkedel rasa ayam, rasa telur pula, perkedel. Kamu deketin ke ayam, lalu ayamnya kabur. Ih sombong ayamnya, ih sombong. Enak tau perkedel, sombong banget lu, sombong gak ayamnya? Bukan sombong, bukan makanan dia. Bukan makanan dia kok, masa sombong? Kamu misalnya kapan-kapan datang ke rumahku, aku jamu kamu, makan sop ketek ular yuk, gue ada bikin nih, sop ketek ular. Ih apaan tuh deh, lalu gue bilang, sombong ya, sop ketek ular kamu makan, gila lu. Sombong nggak? Bukan sombong, bukan makanannya kamu. Kamu nggak biasa sama sop ketek ular. Jadi maksud saya, kamu nggak mau makan sesuatu bukan karena kamu sombong, karena bukan makananmu. Begitu pula nggak mau dengar orang negatif, nggak mau dengar orang ngeluh, nggak mau dengar orang yang negatif, bukan sombong. Karena ini bukan makanan kamu, ngerti nggak? Bukan makanan kamu. Karena makanan tuh ada dua, makanan perut yang nafkahnya dari mulut, makan, mamam, minum. Dan makanan batin. Makanan batin tuh dari dua pipa, dua saluran, dua gerbang masuknya. Telinga dan mata. Jadi kalau kamu nggak mau dengar sesuatu, bukan sombong. Kamu nggak mau makan itu karena itu bukan makananmu. Kamu nggak mau lihat sesuatu, bukan kamu sombong. Karena kamu tahu itu bukan makanan kamu gitu. Baik demikian ya, semoga video ini bermanfaat. Mohon subscribe channel Kuliah Psikologi. Semoga banyak hal yang membawa manfaat bagi kamu, dimudahkan bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Training yang diberikan benar-benar berbeda, full dengan pendekatan terapi psikologis. Dedi Susanto sangat meyakini bahwa di saat seperti ini, motivasi saja tidak cukup, sangat membutuhkan terapi psikologis. Orang yang banyak beban kehidupan dan yang menyimpan banyak kesedihan terpendam dari masa kecil tidak akan mengalami perubahan apa-apa apabila hanya dimotivasi saja. Sangat memerlukan terapi psikologis. Terapi psikologis akan membawa perubahan yang sangat luar biasa. Sehingga basic dari training yang Dedi Susanto sering selenggarakan selalu dipenuhi dengan terapi-terapi psikologis yang melegakan batin. Batin yang lega akan berdampak sangat positif pada kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki.